Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori konspirasi dan teori ilmiah mengenai virus COVID-19 dan pengaruhnya terhadap ketahanan nasional, khususnya negara Indonesia. Untuk yang pertama kita bahas mengenai teori konspirasi. Teori konspirasi tentang asal-usul virus corona menjadi topik hangat di media sosial. Terlepas mana teori konspirasi yang mendekati benar, yang pasti virus corona jenis baru ini adalah nyata dan telah menyebar hampir ke seluruh dunia. Kita bahas yang pertama. Teori konspirasi yang pertama yaitu virus COVID-19 adalah senjata biologi Cina. Pembawa acara utama Fox News, Tucker Carlson, mengutip sebuah penelitian yang meningkatkan kemungkinan bahwa virus corona baru secara tidak sengaja melarikan diri dari laboratorium di Wuhan. Dan Senator Republik Tom Cotton dan Ned Cruz sama-sama mengangkat prospek yang sama. Studi ini diterbitkan pada awal Februari sebagai pracetak atau rancangan awal oleh dua peneliti Cina, yaitu Batao Qiako dan Lei Qiako dari Universitas Teknologi Cina Selatan Guangzhou, dan secara tidak resmi ditinjau oleh rekan sejawat disimpulkan bahwa virus corona jenis baru pembunuh ini mungkin berasal dari laboratorium di Wuhan. The Washington Post melaporkan pada pertengahan April bahwa dua diplomat sains dari Kedutaan Besar Amerika Serikat melakukan kunjungan ke Institut Virologi Wuhan pada tahun 2018 dan memperingatkan tentang keselamatan yang tidak memadai di laboratorium yang melakukan penelitian beresiko pada virus corona baru pada kelelawar di Wuhan. Untuk yang kedua yaitu virus COVID-19 merupakan buatan Amerika. Pemimpin tertinggi Iran menolak bantuan Amerika untuk memerangi virus corona baru dengan mengutip teori konspirasi yang mengklaim itu bisa jadi buatan Amerika Serikat. Komentar Ayatollah Ali Khamenei mengemukakan pada Minggu 22 Maret 2020 ketika Iran menghadapi penghancuran sanksi Amerika Serikat yang menghalangi negara itu untuk menjual minyak mentahnya dan mengakses pasar keuangan internasional. Demikian seperti dikutip dari Al Jazeera pada Senin 23 Maret 2020. Sementara para pejabat Iran dalam beberapa hari terakhir semakin mengkritik sanksi-sanksi tersebut. Khamenei yang berusia 80 tahun malah mengemukakan para pejabat Cina tentang kemungkinan asal mula virus COVID-19 itu dari Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga yaitu virus COVID-19 dibuat oleh Bill Gates. Bill Gates kini berada di posisi serba salah. Sempat memperkirakan kemunculan pandemi virus corona pada COVID-19 sejak beberapa tahun lalu, kini dirinya malah menjadi sasaran utama soal teori konspirasi tentang penyakit atau virus tersebut. Mantan penasihat Donald Trump, Roger Stone, berspekulasi tentang jawaban di sebuah stasiun radio Salem Media Group bahwa Bill Gates telah menciptakan virus corona baru dan vaksin dengan microchip di dalamnya untuk melacak populasi global. Oke, kita sekarang ke teori ilmiah. Teori ilmiah mengatakan bahwa virus COVID-19 berasal dari alam, bukan buatan manusia. Hal ini berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah Nature Medicine, mematahkan anggapan Cina maupun anggapan Donald Trump, sekaligus membantah teori konspirasi yang menyebut virus pemicu COVID-19 atau SARS-CoV-2 adalah buatan manusia atau senjata biologis yang sengaja diciptakan. Seperti dikutip dari situs www.sciencedaily.com pada Rabu 18 Maret 2020, hasil analisis data publik terkait sekuens atau urutan genom dari SARS-CoV-2 dan virus terkait tidak ditemukan bukti bahwa virus tersebut diciptakan di laboratorium.
Christian Andersen, PhD, Asosiat Profesor Imunologi dan Mikrobiologi di Scrip Research, yang menjadi salah satu penulis laporan studi tersebut mengatakan bahwa dengan membandingkan data sequence genom yang tersedia untuk strain coronavirus yang telah diketahui, kami meyakini bahwa SARS-CoV-2 atau COVID-19 berasal dari proses yang alami. Untuk selanjutnya, apa kekurangan dan kelebihan dari kedua teori tersebut? Yang pertama, teori konspirasi. Kelebihannya adalah meningkatkan kewaspadaan kita. Dengan adanya teori tersebut, otomatis kita sebagai masyarakat maupun pemerintah akan lebih waspada dan akan lebih menjaga kesehatan. Untuk kekurangannya yaitu munculnya hoax dan kekhawatiran masyarakat. Ini yang menjadi salah satu kekhawatiran bagi kita semua. Dengan banyaknya teori konspirasi, otomatis berita hoax juga akan semakin banyak beredar di media sosial maupun di tengah-tengah masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dari teori ilmiah. Teori ilmiah kelebihannya adalah data yang didapatkan merupakan data yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini karena sudah diteliti oleh para ahli melalui metode ilmiah dan penelitian yang ilmiah pula, sehingga data yang diperoleh pun dapat dipertanggungjawabkan oleh para ahli. Kemudian kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lama. Penelitian ilmiah membutuhkan waktu yang lama, sehingga virus corona sudah semakin banyak beredar, namun kebenaran atau mungkin obat dan vaksin dari virus tersebut belum ditemukan. Lalu apa pengaruhnya terhadap ketahanan nasional khususnya di negara Indonesia? Kita ke teori konspirasi. Pengaruh teori konspirasi bagi ketahanan nasional adalah ancaman hoax dan merebaknya hoax dan kekhawatiran yang berlebihan pada masyarakat. Karena kekhawatiran dan munculnya banyak berita hoax akan menurunkan imun masyarakat dan juga warga, sehingga dapat lebih mudah tertular oleh virus COVID-19. Kemudian pengaruh teori ilmiah bagi ketahanan nasional adalah teori ilmiah dapat dijadikan acuan untuk mencari obat atau vaksin dan dapat dijadikan untuk menetapkan sebuah strategi atau kebijakan. Dengan teori ilmiah, otomatis para ilmuwan pun akan mencari obat dan juga vaksin untuk mengatasi virus tersebut. Hal ini juga bisa dijadikan landasan pemerintah Indonesia untuk menetapkan strategi dan kebijakan untuk mengurangi meluasnya virus corona di Indonesia dan memutus rantai penularan virus corona di Indonesia. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai teori ilmiah dan juga teori konspirasi mengenai virus COVID-19 dan juga pengaruhnya terhadap ketahanan nasional khususnya yang ada di Indonesia. Mengingat semakin meluasnya virus ini, mari kita selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua dihindarkan dari virus COVID-19. Dan semoga virus COVID-19 yang ada di dunia ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Cukup sekian, banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.